Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Putri Balkis, 092-2021-0073 dari kelas D2. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses industri kimia asam nitrat. Jadi yang pertama, proses nitrasi. Seperti yang kita ketahui, nitrasi merupakan salah satu proses yang penting di industri sintesis senyawa organik. Jadi proses nitrasi ini secara luas digunakan atau dipakai sebagai solvent, pewarna tekstil, farmasi, bahan vernis, bahan peledak, dan untuk meningkatkan bilangan pada bahan bakar diesel. Jadi adapun jenis-jenis produk dari asam nitrat dengan cara pembuatannya. Dari asam nitrat tersebut ini bisa dibagi dua. Yang pertama ada asam nitrat encer dan kemudian ada asam nitrat pekat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang asam nitrat encer. Asam nitrat encer itu merupakan asam nitrat yang dihasilkan melalui tahapan proses oksidasi, kondensasi, dan absorpsi. Asam nitrat ini menghasilkan sekitar 30-70%. Dan adapun proses dari asam nitrat tersebut terbagi menjadi 3, yaitu ada oksidasi dengan amoniak, oksidasi nitrat oksida atau disebut juga dengan NO, dan kemudian ada absorpsi nitrogen dioksida. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang oksidasi amonia. Jadi, campuran amonia udara dengan rasio 1:9 itu dioksidasi pada suhu 1380 derajat sampai dengan 1470 derajat Fahrenheit atau sekitar dengan 740 sampai dengan 798 derajat Celcius. Di mana pada kondisi ini oksidasi asam amonia itu menjadi nitrat oksida atau biasa disebut dengan NO berlangsung secara eksotermis dengan kisaran yield itu sekitar 93 sampai dengan 98%, di mana suhu reaksi oksidasi dijaga pada 1380 sampai dengan 1650 derajat Fahrenheit atau lebih tinggi dari itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang oksidasi nitrat. Jadi, oksidasi nitrat tersendiri itu bereaksi tanpa dengan adanya katalis dengan udara berlebih agar menghasilkan sebuah nitrogen dioksida atau yang biasa disebut juga dengan NO2 dan cairan dimer. Nitrogen teroksida itu pada reaksi ini berdasarkan reaksi yang sangat lambat. Hal ini sangat tergantung pada kondisi atau suhu dan tekanan pada saat operasi. Dan yang ketiga ada absorpsi nitrogen dioksida. Jadi nitrogen dioksida atau campuran dimer yang dihasilkan pada tahap oksidasi nitrat oksida setelah didinginkan dialirkan menuju dalam kolom absorber. Jadi campuran ini secara berlawanan arah akan kontak dengan air deionisasi yang berfungsi sebagai solvent. Selanjutnya saya akan membahas tentang asam nitrat pekat. Jadi asam nitrat pekat itu mempunyai konsentrasi di 98 sampai dengan 99%, diperoleh dari asam nitrat encer dengan konsentrasi 30 sampai dengan 70%. Jadi dalam asam nitrat pekat ini terjadi peristiwa yang bisa dikatakan dengan peristiwa azeotrop, yang dimana asam nitrat ini tidak dapat dipekatkan dengan destilasi fraksional sederhana. Untuk itu destilasi yang digunakan pada proses asam nitrat pekat ini yaitu destilasi ekstraktif, dimana ditambahkan zat yang berfungsi sebagai pendehidrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses diagram alir dari produksi asam nitrat encer. Jadi pada produksinya itu digunakan sistem tekanan 2 tingkat. Jadi pada sistem tekanan 2 tingkat tersebut itu reaksi pertama dilakukan pada tekanan rendah, sedangkan reaksi kedua dan ketiga dilakukan pada tekanan yang tinggi, di mana
kompresor diletakkan di atas pengoksidasi amonia dan juga kondensor. Reaksi oksidasi berakhir pada tekanan yang sedikit rendah sekitar 58 PSIA dan reaksi deabsorber berakhir pada 116 sampai dengan 203 PSIA. Jadi pada sistem tekanan 2 tingkat ini, asam nitrat yang terbentuk di dalam absorber atau bagian bawah akan dikirim ke bleacher eksternal, di mana udara digunakan untuk melepaskan bleach atau semua oksida dari nitrogen itu. Jadi gas-gas bleacher ditempatkan dan dilewatkan melalui absorber, di mana gas sisa atau tail gas absorber itu dikirim menuju ke alat separator untuk menghilangkan kabut asam. Kemudian gas sisa yang dipanaskan kembali di dalam penukar panas oksidasi amonia pada suhu sekitar 392 derajat Fahrenheit. Jadi energi panas yang dihasilkan di dalam turbin itu ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kompresor. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang diagram alir proses pembuatan asam nitrat pekat. Jadi pada pembuatan atau proses dari asam nitrat pekat ini tuh digunakan destilasi ekstraktif, di mana ditambahkan zat yang berfungsi sebagai pendehidrasi yang umumnya itu digunakan larutan yang berupa asam sulfat yang cukup pekat, yaitu sekitar 60% asam sulfat. Jadi asam sulfat 60% diumpankan dari atas kolom destilasi pada tekanan atmosfer. Jadi campuran asam itu kemudian mengalir berlawanan arah dengan uap yang naik. Jadi asam nitrat pekat yang keluar dari bagian atas kolom itu berbentuk 99% uap yang mengandung sejumlah kecil NO2 dan oksigen atau biasa disebut juga dengan O2. Jadi hasil diosisasi asam tersebut, asam nitrat itu, uap asam pekat meninggalkan kolom menuju ke bleacher dan sistem kondensor berlawanan arah mempengaruhi kondensasi asam nitrat pekat dan memisahkan oksigen dan nitrogen oksida atau NOx sebagai hasil sampingnya. Jadi hasil sampingan ini kemudian mengalir ke dalam kolom absorber, di mana oksida nitrat dicampur dengan udara membentuk NO2 yang akan menghasilkan asam nitrat encer. Gas inert dan yang tidak bereaksi dikeluarkan ke dalam atmosfer dari bagian atas kolom absorber. Jadi adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari proses pembuatan asam nitrat ini, yaitu di mana asam nitrat pekat dengan konsentrasi 98 sampai dengan 99% itu diperoleh dari asam nitrat encer dengan konsentrasi 30 sampai dengan 70%. Yang ini melalui tahapan oksidasi dan kondensasi absorpsi. Kemudian untuk mendapatkan asam nitrat pekat itu dari konsentrasi 98 sampai dengan 99%, teknologi yang dapat digunakan adalah destilasi ekstraktif. Oleh karena peristiwa azeotrop, maka asam nitrat encer tidak dipekatkan dengan destilasi fraksional sederhana. Untuk itu, destilasi yang digunakan adalah destilasi ekstraktif, di mana ditambahkan zat yang berfungsi sebagai pendehidrasi, yaitu asam sulfat dengan kadar 60%. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.